Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabio Arya Pratama dengan FPM 24083010064. Di sini saya ingin menjelaskan terkait topik saya, laporan evaluasi akhir semester mata kuliah Machine Learning. Sebelumnya, untuk dosen pengampu, Pak Wahyu Syaifullah, Eskom Mkom, di sini saya mendapatkan topik ataupun mengaji topik terkait perbandingan kinerja pemodelan random forest dan juga super vector machine, yang dimana serta optimasi super vector machine menggunakan kernel radial basis function pada dataset Fleischer Iris dan dataset Wine. Nah, apa aja yang akan saya bahas pada topik ini? Yang pertama merupakan latar belakang dan tujuan, serta selanjutnya ada dataset dan metodologi. Yang ketiga, tahap pertama, yaitu perbandingan pemodelan random forest dan juga pemodelan super vector machine linear. Yang kedua ada tahap optimasi kernel dari RBF, serta selanjutnya ada hasil dan analisis. Yang terakhir ada kesimpulan dan juga saran. Nah, latar belakang dan motivasi yang saya ambil untuk menentukan topik pada laporan kali ini, yang dimana machine learning merupakan cabang AI yang memungkinkan sistem belajar dari data. Dua algoritma populer untuk klasifikasi adalah random forest atau assembler berbasis pohon dan juga super vector machine yang mencari hyperplane optimal. Tidak ada algoritma secara universal lebih unggul, merupakan keunggulan bergantung pada karakteristik dari datanya. Nah, untuk pemicu penelitian saya pada kali ini, yang dimana model baseline random forest menghasilkan akurasi 88,8% pada dataset Fisher Iris dengan kesalahan terkonsentrasi antara kelas Iris versicolor dan Iris virginica. Ini mendorong eksplorasi supervector machine dengan kernel RBF yang lebih adaptif terhadap batas keputusan nonlinear dan data yang berdekatan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan dataset yang saya pakai ada dataset Fisher Iris dataset, yang dimana memiliki 150 sampel, 4 fitur, 3 kelas yang seimbang. Tantangannya pada overlap distribusi fitur versicolor dan virginica. Nah, selanjutnya pada dataset Wine yang merupakan dataset pembanding saya, di mana terdapat 178 sampel, 13 fitur kimia, 3 kultivar anggur. Terdapat 13 fitur kimia kaya alkohol, flavonoids, pralin, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dan rumusan masalah pada topik yang saya bahas, yang dimana pertama tujuan penelitian ini mengimplementasikan pemodelan random forest sebagai pendekatan supervised learning pada kedua dataset Fisher Iris dan dataset Wine. Yang kedua, membandingkan performa random forest dan supervector machine linear pada dataset Iris dan dataset Wine. Yang ketiga, mengevaluasi model menggunakan confusion matrix, akurasi, presisi, dan juga recall. Yang keempat, menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja model pada kedua dataset. Selanjutnya ada rumusan masalah yang pertama, bagaimana hasil evaluasi performa algoritma random forest dan juga super vector machine pada dataset Iris dan dataset Wet berdasarkan metrik confusion matrix, akurasi, presisi, dan juga recall. Yang kedua, ada bagaimana super vector machine dengan kernel RBF dapat memperbaiki performa model pada dataset Iris. Yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan perbedaan hasil klasifikasi antara dataset Iris dan juga dataset Wine. Baik, selanjutnya ada alur serta konfigurasi eksperimen yang saya pakai, yang dimana proses identik diterapkan pada kedua dataset agar hasil dapat dibandingkan secara seimbang. Yang pertama dari eksplorasi data. Masing-masing data kita cek missing values-nya, lalu distribusi kelas dan juga fitur, serta korelasi antara fiturnya. Setelah kita lakukan visualisasi tersebut, kita lakukan preprocessing, yang dimana split 70-30 Threshold saya lakukan standard scalar fit hanya pada dataset train. Selanjutnya, pada training model, kita gunakan pemodelan random forest menggunakan 100 tree, super vector machine menggunakan linear C10, super vector machine kernel RBF menggunakan C910, gamma sama dengan scale. Untuk evaluasinya, saya menambahkan confusion matrix, akurasi, presisi, dan juga recall. Nah, konfigurasi modelnya untuk random forest menggunakan n estimate sama dengan 100,
random state sama dengan 42, serta criterion sama dengan gini. Untuk pemodelan supervector machine linear, kernel sama dengan linear, C sama dengan 10, decision function shape sama dengan OVR, serta optimasi supervector machine RBF menggunakan kernel RBF, C sama dengan 10, gamma sama dengan scale, dan juga OVR. Nah, selanjutnya merupakan visualisasi hasil dan pembahasan terhadap distribusi kelas dataset saya. Tidak ditemukan missing values, seluruh fitur numerik kontinu dan siap untuk dilakukan pemrosesan. Bisa kita lihat, dataset Fisher-Iris merupakan dataset yang berdistribusi seimbang, yang dimana nilainya 50 banding 50 banding 50 pada kelas 1 dan 2 dan 3. 150 data latih, terdapat 35 kelas, 45 data uji, yang dimana terdapat 15 kelasnya. Nah, pada dataset Wine sedikit tidak seimbang. Pada kelas pertama terdapat nilai 60, kelas kedua sebanyak 70, kelas 3 sebanyak 40-an. Nah, 124 data latih, terdapat 54 data uji, proporsi kelas terjaga via Stratified split. Nah, distribusi balance pada Fisher-Iris dan near balance pada Wen memastikan model tidak bias terhadap kelas mayoritas selama pelatihan. Untuk datanya, pemodelan random forest dengan supervector machine linear. Untuk hasil evaluasinya, pada dataset Iris, supervector machine linear menggunakan C sama dengan 10 mengungguli random forest pada seluruh metrik. Bisa kita lihat visualisasinya bahwa lebih unggul supervector machine linear daripada random forest pada setiap kelasnya. Nah, pola kesalahan klasifikasi ini terdapat pada dataset Iris Sentosa selalu 100% benar pada kedua model, lalu random forest 5 kesalahan dari 45 sampel uji sehingga sebesar 88,89%, lalu supervector machine linear terdapat 4 kesalahan dari 45 sampel uji sebesar 91,11%. Seluruh kesalahan terkonsentrasi pada batas kelas versicolor Virginica yang saling tumpang tindih secara distribusi fiturnya. Nah, hasil evaluasi pada dataset Wine yaitu pemodelan random forest dengan perbandingan supervector machine linear, yang dimana sebaliknya random forest mencapai performa sempurna sebesar 100%, tidak ada satupun sampel yang salah berbanding terbalik terhadap supervector machine di bawah 100%. Nah, namun seluruh 54 sampel data diuji diklasifikasikan tepat oleh random forest. Diagonal confusion matrix terisi penuh 18, 21, 15, tidak ada satupun kesalahan. Supervector machine learning sebesar 96,30% tetap sangat baik, namun 13 dimensi fitur membuat hyperplane linear sedikit kurang optimal dibanding mekanisme yang ensemble berbasis pohon random forest. Namun, dataset Wine ini merupakan dataset pembanding, yang dimana dataset pembanding utama saya merupakan dataset Fisher-Iris. Maka dataset Fisher-Iris merupakan dataset utama saya. Lalu bisa kita lihat detail confusion matrix, yang dimana model terbaik pada tahap pertama, supervector machine linear pada dataset Iris, dan random forest pada dataset Wine dipilih sebagai acuan baseline yang terbaik. Bisa kita lihat supervector machine pada dataset Iris 41/45 benar, pada random forest dataset Wine 54/54 benar, yang dimana warna gelap prediksi benar pada dataset Iris. 4 kesalahan terjadi antara versicolor dan juga Virginica. Mengapa sih saya menggunakan kernel RBF? Sebelumnya juga pada dataset Fisher-Iris, pemodelan yang lebih optimal merupakan pemodelan dari supervector machine linear. Maka SVM dipilih sebagai model dasar untuk dioptimasi dengan kernel non-linear. Kernel radial basis function atau RBF memetakan data secara implisit ke ruang berdimensi lebih tinggi, atau kernel trig menggunakan supervector machine berbentuk batas keputusan non-linear yang melengkung, lebih sesuai untuk kelas yang berdekatan dan tidak terpisah secara linear. C10 sama dengan 10 memberi penalti tinggi pada misklasifikasi. Model lebih fokus memisahkan sampel sulit di batas kelas. Gamma scale menyesuaikan lebar kernel otomatis berdasarkan variasi atau data yang telah dinormalisasi. Bisa kita lihat perbandingan batas keputusan bahwa kernel linear batas lurus menuju kurang akurat untuk kelas yang berdekatan.
untuk kernel RBF yang dimana batas melengkung menunjukkan memisahkan kelas yang lebih akurat. Nah, peningkatan performa setelah dilakukan pemodelan supervector machine kernel RBF. Kernel RBF secara konsisten meningkatkan akurasi supervector machine pada kedua dataset. Dataset Iris sebelumnya 91,19% naik sebesar 93,33% setelah dilakukan pemodelan SVM RBF, naik sebesar 2,22 poin peningkatan akurasi. Masih ada 3 kesalahan pada 45, yang dimana satu versi color Virginica, 2 Virginica versi color, overlap distribusi yang inherent terhadap data. Pada dataset Wine, SVM linear sebesar 96,30 naik menjadi 98,15% setelah dilakukan pemodelan SVM RBF, naik sebesar 1,85 poin meningkatkan secara akurasi. Nah, ini merupakan tabel metrik evaluasi lengkap merupakan ringkasan metrik singkat yang dimana terdapat dataset, akurasi, presisi, recall terhadap seluruh model pada kedua dataset. Bisa kita lihat pada dataset Iris kita, pemodelan SVM RBF kernel merupakan akurasi yang tinggi, presisinya juga tinggi 93,45% dan juga recall-nya tinggi 93,33%. Nah, ini merupakan dataset utama kita, maka pemodelan SVM RBF merupakan pemodelan yang sangat optimal yang sudah kita coba. Nah, namun pada dataset lain, pemodelan random forest, pemodelan yang bisa kita bilang kayak normal ataupun standar, merupakan pemodelan yang akurasinya akurat ataupun 100% pada presisi dan juga recall-nya. Nah, perbandingan akurasi pada seluruh model, kernel RBF meningkatkan SVM pada kedua dataset. Tidak ada satu algoritma yang selalu unggul. Bisa kita lihat pada random forest, SVM linear dan juga SVM kernel RBF. Untuk dataset Iris, pemodelan SVM RBF memperoleh 93,30% akurasi. Kernel non-linear menangkap transisi halus antara kelas versicolor hingga Virginica. Namun pada dataset Wine, pemodelan random forest memperoleh 100% akurasi. Nah, mengapa sih hasilnya berbeda pada dataset Wine dan juga dataset Fisher Iris, yang dimana ini karakteristik intrinsik data menentukan algoritma yang paling sesuai. Mengapa pemodelan SVM unggul di dataset Iris? Karena random forest membangun batas keputusan berbentuk tangga atau rect linear yang sejajar dengan sumbu fitur. Batas seperti ini kurang efektif untuk data dengan transisi kelas yang halus dan melengkung. SVM linear memiliki hyperplane berorientasi bebas ke segala arah. SVM kernel RBF melangkah lebih jauh dengan memproyeksikan data ke dimensi yang lebih tinggi, menghasilkan batas keputusan non-linear seperti kurva elips yang mengikuti konstruk distribusi hasil yang lebih akurat untuk kelas versicolor dan Virginica yang saling berdekatan. Nah, mengapa sih random forest unggul pada dataset Wine? Karena dataset Wine memiliki 13 fitur kimia yang masing-masing memberikan kontribusi diskriminatif, kuat, dan relatif independen. Random forest membangun 100 pohon pada subset fitur mudah secara acak lalu menggabungkan via voting mayoritas yang sangat robust. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil pada topik pekerjaan saya yang pertama, tidak ada algoritma yang secara universal. Pemodelan SVM linear unggul pada dataset Iris 91,11% versus 88,8%. Hal inilah yang kita pakai pada optimalisasi pemodelan berikutnya, namun kalah pada dataset Wine, yang dimana dataset Wine 100% bila digunakan pemodelan SVM. Keunggulan bergantung pada karakteristik intrinsik pada dataset. Yang kedua, kernel RBF selalu meningkatkan performa dari pemodelan supervector machine. Pada dataset Iris, dataset Wine pemodelan menggunakan SVM kernel RBF selalu meningkat, karena kernel non-linear lebih optimal dari linear pada kedua dataset. Hasilnya model terbaik berbeda per dataset. Pada dataset Fisher Iris, lebih baik menggunakan SVM RBF sebesar 93,33%. Namun, untuk dataset Wine, Random Forest merupakan dataset pemodelan yang lebih optimal. Keempat, pola error konsisten dan dapat dijelaskan. Kesalahan Fisher Iris selalu terjadi antara versicolor, Virginica, Iris sentosa selalu sempurna. Visualisasi section boundary mendukung temuan ini. Nah, saran pengembangan terkait topik saya, yang dimana arah penilaian ini dapat dilanjutkan untuk meningkatkan performa yang lebih jauh. Yang pertama, kita lakukan hyperparameter tuning menggunakan grid search SCV atau random
Z-search CV untuk menemukan nilai C dan gamma optimal secara empiris. Yang kedua, eksplorasi kernel lain. Serta yang ketiga merupakan fitur selection atau PCA yang dimana identifikasi subset fitur minimal pada dataset Wine yang tetap mempertahankan performa tinggi sekaligus mengurangi kompleksitas komputasi. Nah, itu tadi merupakan penjelasan laporan evaluasi akhir semester saya mata kuliah Machine Learning. Atas kurangnya penjelasan ataupun perilaku saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.